Hari ini tetap kita siapa, Nyo? Aduh, Ji, kan kita suka mobil, Ji. Benar. Kita suka banget mobil nih. Benar. Nah, agak malu kita kalau ngomong sama dia. Karena dia ini jagonya udah. Reviewer mobil nomor 1 udah pasti. Paham banget otomotif. Ya, mobil-mobil keren harus nanya dia dulu. Mobil juga kalau mau laku harus dia yang review dulu. Emang benar. Paham kecepatan dari mobil, keluaran-keluaran terbaru, dia paham. Torsi semua dia ngerti. Ngerti dia. Kita kan RPM berapa dia ngerti dah. Kita kan taunya tor doang, kalau dia torsi. Iya. Gitu. Ini pasti paham betul dengan mobil berkecepatan tinggi. Ini kita bisa minta rekomendasi beliau nih kalau kita mau beli mobil baru. Mau beli mobil baru, Ji? Insya Allah. Amin. Gua kalau ada rezeki gua mau beli mobil baru. 2. Doain aja. 2. Oh, kenapa? Sama gue. Oh iya. Tenang. Di mana ada Andre, di situ ada Gading. Gado-gado. Gado-gado. Nah, kalau memang kita mau membahas soal kecepatan mobil atau soal bintang tamu, soal mobil-mobil sama bintang tamu kita ini. Nah, tapi kalau mau bahas soal kecepatan internetan, kira-kira tahu nggak ahlinya siapa? siapa, Ji? Ahlinya internet cepat, ya pasti Telkomsel dong. Dengan paket simpatis super seru 5G. Bener banget sih. Tuh, ya kan? Tuh, Tekotek. tos lo, tekotek. Dengan simpati super seru 5G, internetan dengan 5G jadi makin cepat. Plus dapat langganan platform streaming favorit. Tuh. Tapi deh. kuotanya gimana, Ji? Terus cara aktifinnya gimana? Udah pasti kuotanya gede banget. 175 GB. Hanya 175.000 saja. Oke. Udah termasuk langganan Prime Video, WeTV, dan Vision Plus. Cara aktifnya gampang. Buka Mail Telkomsel atau hubungi ke bintang 363 pagar. Nah, Ingat nonton, ingat simpati. Bisa nonton film? Pasti. kalau nonton Racin, Pasti. nonton gado-gado di Taulani TV? Pasti. Semuanya pasti. Pokoknya Ya. nonton pasti simpati. 5G pasti simpati, simpati terbaik untukmu. Mantap. 5G, gading gokil. Gokil. Tekotek. Tekotek. Apa tuh? Tekotek. Dikotek semakin mantek. Panik. Yaudah, tapi nanti simpatinya gue aktifin juga ya. Iya dong, langsung aktifin aja. Iyalah. Ngomong-ngomong dari tadi kita kan ngomong mulu nih. Bintang tamunya mana? Lihat tengok belakang lo. Loh, kagak ada. Biasanya ada nih. Nah, makanya dia baru jalan dari rumah. Baru jalan. Nyampainya kapan? Tapi cepat, dia kan pembalap. Oh iya, Kemarin bener. juara di Mandalika. Wih, Nah, keren banget. Ini dia. Kita panggil, inilah dia. Om Fitra Eri. Mana Om Luar Fitra? biasa. Tuh. Jadi Tuh. bintang tamunya di belakang, hostnya gini. Oh, enggak, tenang. Tenang. Dia biar juga di belakang, nanti finishnya duluan. Welcome, Om Fitra Eri. Nah, Om Fitra. Om Fitra. Halo, Mas Masih Re. dengan baju kotak-kotak. Always kotak-kotak. Kebetulan. Khasnya beliau. Enggak sebenarnya gue juga punya baju yang enggak kotak-kotak. Bulat-bulat. Kebetulan tadi pagi pas mau kesini buka lemari ini yang paling atas. Ya udah langsung dipakai. Kebetulan memang 12 dari atas kotak semua. Jadi kan Biru merah hijau semua. Om, ini kita Ya kalau ngomongin otomotif kan udah. enggak, kita coba memflashback dulu. Oke. Gua kenal beliau. Ha-ha. Itu tau Kapan? nggak kapan? Zaman Covid. Covid 2020-an berarti 2019. 2020. Kenalnya di mana? Gara-gara Covid, semua orang pada di rumah. Benar. Nggak ada yang berani keluar. Jadi bingung kan, rumah ngapain gitu. Akhirnya mulai main mobil. Iya benar, dari situlah mobil-mobil. Muncul kenal dengan beliau. Iya, semua orang di rumah pas Covid. Benar. Dia nyuruh gua keluar rumah ke rumahnya dia. Apa dia nyari mobil atau mau jual mobil nih? Enggak, kita cuma bikin konten aja. Bikin konten aja. Iya. Nyari kegiatan. Iya. Namanya lagi Covid kan. Alhamdulillah kegiatannya positif. Yang nonton banyak terus kan. Wah, pokoknya Trending terus. Pokoknya Iya, kalau sama beliau pasti trending Masih terus. trending. Mulai tuh merembet ke mobil, Ridwan Hanif, Arif Muhammad terus. Semuanya. Terus. Akhirnya kita bersahabat lah sekarang. Luar Tapi biasa. ngomong-ngomong soal otomotif, kalau Om Fitra memang dari muda udah. Sekarang gue masih merasa diri gue muda. Nah itu laki-laki. Soalnya lo pertanyaan begitu. Bener juga sih. Harusnya jangan dari muda. Ya. Nah, nggak, dari umur berapa sih sebenarnya?
Iya. Nggak dari zaman sekolah apa dari zaman Dari kecil kebetulan bokap gue walaupun dia dokter tapi dia tuh suka mobil. suka mobil? Iya, jadi dia bilang dia masuk kedokteran karena disuruh ibunya Suka juga. mobilnya tuh suka nonton balap, suka koleksi apa ngoprek-ngoprek? Pokoknya dia kerja banting tulang tiap hari buat nabung, buat ganti mobil. Buat ganti mobil. Buat ganti mobil. Jadi Apa tabungan habisin lagi buat Kalau ganti dulu mobil bokap apa? Apa idamannya dia? Tahun 76 beliau itu beli Honda Civic Cooper. Honda Civic Cooper. Koper yang gimana? Tak gue lupa. Civic Cooper tuh Civic generasi 1. Yang lama banget, yang lampu bulat. Iya. Terus abis itu dia kerja keras lagi, semua tabungannya pakai buat Honda Accord. Waktu itu dia Accord. pemilik keempat di Indonesia. Oh, Accord yang 82. Accord Iya. yang masih tua juga. Ya, Accord 82 kayak. Iya. Enggak, sebelumnya. Sebelumnya 79. Oh iya, 78. 79 ya. Dan rumah biasa aja. Tapi mobil Accord. Pokoknya mobil, pokoknya mobil harus iya. paling baru. Iya. Oh, iya. Kayak bokap gue dulu juga itu. Dulu bokap gue kan zaman gue kecil banget. Kan syuting udah Big Five kan, Roy Martin kan. Jadi rumah mah di Pulau Mas kecil aja. Tapi satu gang mobil bokap gue semua. Tiger, Boxer semua, sampai hardtop semua, ujung dari ujung sampai ujung. Ini mobil siapa? Roy Martin. Ini mobil siapa? Roy Martin. Sampai ujung dulu tuh. Mobil gitu. Nah kan jadi Emang terpapar gitu kan? ya? kalau Iya kayak benar. gitu Jadi kan. ke doktrin di kita ya, mobil Makanya gitu. akhirnya turunlah ke anak-anaknya. Iya. Oke. Lu tahu nggak? Gue pernah main ke rumahnya Om Fitra. Heeh. Itu di sebelahnya ada tanah. Kayaknya belum diapa-apain, kosong dong. Isinya mobil dia semua. Oh iya. Gini. Kebetulan Banyak banget. kebetulan di samping rumah gue ada satu rumah tua yang kebetulan dijual. Ya udah gue belilah buat taruh mobil di situ. Tapi nggak kayak Haji Andre. Hampir satu gang dibeli semua. sama dia. Gue cuma satu rumah doang yang di seluruh. Lu bilang mobilnya banyak banget. Emang ada kehitung nggak mobil berapa sekarang? Banyak. Ini Banyak. belum yang ada lagi, ada tempat lagi nih. Iya. Banyak atau dikit kan relatif, tapi Iya. nggak sebanyak Om Andre. Enggak, gue udah dikit sekarang Om. Dan gue udah berjanji ke istri gue kalau misalnya akan dikurangin gitu kan. Terakhir itu 25. 25? Banyakan dia. Tapi nggak semuanya mobil mahal, mobil baru. Banyak yang mobil tua juga. Iya, mobil hobi, klasik gitu-gitu. Iya. 25. Ada mobil gratisan juga. Iya, gua nggak sebanyak dia. Gua sekarang yang dulu-dulu udah gua lepasin. Jadi gua simpen tuh. Kenapa cuman yang- gitu? Nggak apa-apa, karena gua nggak pernah pakai juga kan. Nggak kepake sayang. Jadi udahlah juga. sayang, gua jual-jualin aja. Tinggal beberapa yang memang gua suka. Sisanya mobil gratisan. Kok sama kita? Tapi mobil gratisan lo beda pasti sama gue. Sam, lu kerenan lo malah. Enggak, mobil gratisan gue itu menang modifikasi kontes sama Om Dapet. Mobi sama ini. Terus habis itu road party. Road party itu Road zaman party. itu tuh. Iya. Oh gitu, gue ikut road party, gue ikut partinya doang sih. Jadi dapetnya minum, nggak dapat mobil. Tapi ya syukur ya, puji Tuhan, alhamdulillah orang-orang kayak kita yang darinya suka, darinya beli, akhirnya bisa dapat Punya. gratis-gratis Gratis juga. Ya Dia gratisnya barter. gratis juga bukan maksudnya gratis. Kerja juga. Tapi kerja juga. Tuker barter gitu kan. Tuker barter kan kita sekarang punya apple to apple value masing-masing. Iya ya kan benar. kita. Jadi rezekinya di situ. Iya betul. Tapi kalau mobilnya nggak suka juga pasti lo nggak mau kan. Yang penting mobilnya lo suka dulu. suka dulu. Iya, benar. Nggak asal barter juga kan. Gitu. Kalau gue yang penting nggak bentrok jadwal pas posting aja, Ji. Jadwalnya. Jadwal-jadwal. Iya, ya kan? setuju. Kalau pas masuk sih ambil aja ambil dulu aja lah. nggak apa-apa. Tapi banyak pelajaran dari Om Andre juga sih saat Apa? kita ketemu. Jadi gue itu kalau mobil gue nggak mau jual. Kecuali harganya cocok. Dari dia. Tapi dari 25 mobil yang di rumah nih, top 3 yang Oh, Peter kayaknya cinta banget, kayaknya mau ditawar mahal juga, kayaknya mikirnya berkali-kali deh untuk lepas. Satu GRMN Yaris. Heeh. Kedua Caterham. Oh, Caterham yang tadi kita lihat videonya. Ketiga itu SLK 55. SLK 55. Kenapa? Karena 3 mobil itu sangat jarang banget. Oh, karena saking rare-nya. Jarang. Bahkan Bukan SLK historinya. sama Caterham itu cuma satu di Indonesia. Anjir, cuma satu dia doang yang punya. Iya. GRMN ada beberapa, tapi itu spesial banget. Dan kalau itu dijual, mungkin gua akan nggak bisa dapetin lagi. Oh, karena rare banget ya. Rare banget. Si apa mobil apa? GRMN Yaris. Yang GR itu. Jadi itu GR Yaris versi spesial, cuma 500 unit, hanya dijual di Jepang. Yang putih. Yang hitam. Oh, dapet yang hitam. Nah,
cuman dijual di Jepang. Cuman waktu itu Evans Motor bisa masukin ada beberapa, salah satunya gue dapat. Oke. Yaris tapi GR. Yaris Terus tapi apa tadi yang mobil Inggris itu? Caterham. Itu gue baru tahu loh Caterham tuh. Iya. Nah, Caterham itu sebenarnya populer kalau di Inggris. Bentuknya kayak gini. Nah, repot editornya kan. Oh ini? Iya. Kapnya kebuka gitu? Iya, dia emang nggak ada atapnya. Atapnya cuma kanvas gitu. Oh. Dia itu diambil dari teknologi Lotus 7, mobil balap tahun 50 Lotus, 60. iya. Jadi dia cuma 2 seater, nggak ada ABS, nggak ada traction control, nggak ada airbag. Pokoknya itu Raw banget tuh ya? raw banget. Iya. Aman tuh di bawahnya? Enggak. Ya bismillah aja lah ya. Ya emang nggak aman. Makanya pakai helm. Nah, benar. Iya. Tapi kalau misalnya mobil kebuka, misalnya kayak gitu, Nah, itu harus nggak sih? perdebatan. Nah. Enggak rulesnya di Indonesia pakai helm apa enggak? Dulu gue pernah kena tilang, naik BMW Z4 tiba-tiba diberhentiin polisi katanya harus pakai helm. Sampai akhirnya gue ketemu bos polisi, gue tanya, emang benar mobil kabriolet itu harus pakai helm? Kan di luar negeri pada nggak pakai helm Iya, kan? benar. Ternyata aturan yang dimaksud itu adalah mobil tanpa rumah-rumah wajib menggunakan helm, itu dimaksudkan untuk chassis truk, chassis bus yang masih kosong tuh. Iya benar kan, kita suka lihat Yang tuh kita di bawa, truk. nah itu dia harus pakai helm. Tapi kalau mobil kabriolet sebenarnya bukan untuk mobil itu aturan tersebut dibuat, karena dia kan ada roll barnya Iya. belakang. Kalau kebalik juga dia bisa pop up Iya, gitu. iya. Oh. Iya makanya suka bingung kan. Jadi sebenarnya kalau kita punya mobil kabriolet Sebenarnya nggak wajib. nggak wajib Sebenarnya kan? nggak wajib kalau menurut keterangan dari Pak Polisi itu bahwa memang aturan itu dibuat untuk mobil kayak truk sasis yang yang kosong lagi itu. dikirim kan, Iya. karoserinya lagi dikirim nih, kita suka Cuman lihat. kadang-kadang ada suka beda interpretasi di jalan. Iya. Kalau tadi juga kalau misalnya naik Z4 pakai helmnya helm catok gitu loh kan aneh juga. Helm proyek itu ya? Iya. Kan helm Pak gitu. Kan helm. Aneh juga. Itu mungkin mesti diperjelas kali ya biar orang nggak bingung kali ya. Tapi tadi Om Fitra bilang 3 mobil top 3 yang dia sayang banget. Kan lu bilang tadi kalau cocok lepas. Menurut lu itu bakal lepas juga nggak kalau cocok? Oh iya. Misalnya ada kolektor juga nih, gila banget apalagi bekas Mitra Eri kan, value-nya lebih tinggi. Iya, kan panutan gue kan Om Andre kan. Tadinya gue idealis. Enggak, pokoknya nggak bakal lepas. Wah, ternyata pelajaran dari Om Cocok Andre. pedagang ya kan. Andre tuh kalau kayak begini nggak kelihatan kayak pedagang lah. Kelihatan kayak apa? Tapi kalau sudah pilih, Om Fitra lebih suka mobil baru atau mobil klasik sih? Iya. Nah, itu lu nggak bisa tanya itu ke penggemar otomotif karena masing-masing itu punya pesonanya sendiri. Iya, betul. Mobil baru dengan efisiensinya, Iya. performanya, fiturnya, modernnya, fun to drive-nya. Iya. Mobil klasik dengan historisnya. Nggak bisa pilih salah satu. Ini menarik nih. Gua udah dari dulu pengen ketemu Om Fitra lagi. Gua udah lama nggak ketemu nih. Ketemu dengan beliau hari ini nih, momen penting. Gua mau nanya Apa yang lo mau tanyain? Bukan momen penting juga sih, tapi kayak pengen diskusi aja. Oke. Soal mobil listrik. Ya, gua tadi sempat udah ngobrol-ngobrol dikit. Kenapa mobil listrik, Ji? Gua ditanya nih, lu suka mobil listrik nggak? Suka. Tapi lu pengen punya nggak? Enggak. Nah, sama gue juga gitu. Nah, dijelasin. Entar dulu, gua tanya dulu. Kenapa lu nggak mau punya mobil? Ini menurut point of view gue. Koreksi kalau gua salah. Tapi boleh dong, setiap orang Iya, punya boleh, pendapat masing-masing. boleh. Selera juga kan. Menurut pandangan gua, bukannya gua nggak mau beli mobil listrik, tapi belum sepenuhnya percaya gua. Kenapa? Karena menurut gua mobil listrik itu kita sama saja bukan membeli mobil, membeli baterai. Ah, Ini menurut gua ya. Baterai itu punya masa hidupnya lah. hidupnya, ya kan? Setelah dia udah nggak bagus lagi, maksudnya baterainya udah soak atau apa, berarti kan nggak ada value-nya, udah nggak ada nilainya. Kalau misalnya ada garansi, bisa kok Ganti ditukar, baterai. sama aja lu kalau beli mobil baru lagi, ya kan? Terus ada masanya, kalau ada masanya berarti kan kalau kayak mobil konvensional kan kita bisa pakai 10, 15 Iya. tahun. Dia hanya ada masanya, katakanlah paling lama 3 tahun gitu. Berarti memang sudah dirancang. Segitu aja udah Segitu Pauline aja. mentokin udah habis, dah Iya, gitu. udah habis. Jadi kayak gue melihat kayak kok nggak gitu ya, kayak esensinya mobil tuh menurut gue nggak kayak gitu. Jadi itu menurut gue. Iya. Tapi kalau memang ternyata di balik itu ada manfaat yang luar biasa, mungkin gue akan pertimbangkan. Benar. Kalau saat ini belum. Nah, ini pengetahuan yang mungkin teman-teman belum tahu tentang keuntungan. Tapi kalau mobil. dikasih gratis, boleh. 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 Kalau beli gue nggak mau dulu, Benar. gua belum mau dulu. Benar. Ini menurut gua. Iya, Ini benar. gua ada 2 nih yang gratis. Iya. Mobil listrik. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, aman. Gua pakai enak-enak aja gitu. Tapi sama kalau gua. suruh beli, wah ntar dulu gitu. Gue juga tadi ngomong, maksud gue mobil motor tuh gue seneng denger suaranya. Nah itu. Gue tuh tipe orang lama yang gitu iya, kan, gitu kan. Gue dengan senang. Lah, lo kan disetirin sopir katanya. Lo kan tinggal duduk doang.
katanya. Iya juga sih ya. Nah, terus masalah pajak, masalah apa segala macam. Nah, ini buat teman-teman yang nggak ngerti, mobil listrik tuh untungnya apa sih dan layak nggak dibeli? Oke. Pertama masalah umurnya dulu. Oke. Emang yang namanya baterai itu ada umur. Ya. Tapi nggak 3 tahun juga. Garansinya aja sampai 8 tahun. Artinya kalau mau garansinya aja 8 tahun, kemungkinan besar umurnya akan di atas itu. Oke. Anggap aja misalnya 15 tahun baterainya udah lemah. Kira-kira kita sama-sama belum tahu di 15 tahun ke depan itu baterai masih mahal apa enggak? Baterai teknologi sekarang ini. Ya. Dan mobil yang internal combustion, mesin juga mengalami penurunan. Ya. Udah mulai ngebut, harus turun mesin gitu. Nah sekarang gua aja kalau misalnya nggak ketemu yang namanya minyak bumi, cuman ada listrik doang. Jadi selama 100 tahun kita pakai mobil listrik terus nih. Baterai, ada motor listrik, kita jalan. Nggak ada suara, nggak ada getaran, kita jalan. Tiba-tiba tahun lalu ketemu mobil bensin, nih. Tiba-tiba ditawarin mobil bensin. Ini mobil apa? Bensin. Jalannya pakai apa? Pakai ini cairan yang mudah terbakar. Cairannya ditaruh di mana? Di bawah kita. Oke. Terus sehalus mobil listrik nggak? Enggak. Lebih hening dari mobil listrik nggak? Enggak. Lebih kencang dari mobil listrik nggak? Enggak juga. Terus keuntungannya apa? Ngisi bensinnya lebih cepat, cuma 5 menit. Apa nggak orang tuh makin ragu? Untuk Ini beli karena mobil bensin. keterbiasaan aja. Karena keterbiasaan. Karena kita udah terlalu lama pakai bensin. Iya, benar. Pakai mobil-mobil itu ya. Tapi emang kalau kita sebagai petrolhead, mobil listrik tuh kehilangan sesuatu, suara. Karena suara itu adalah representatif dari usaha mesin menghasilkan tenaga. Kekuatan mobilnya Itu gitu dia ya. tadi lo bilang kan. Dan kita menghargai itu. Mesin itu berusaha bikin tenaga, sedangkan di listrik tuh semuanya instan gitu. Nah makanya gue bilang kalau kita petrolhead kita harus tetap punya mobil yang internal combustion yang pakai bensin, V8, V10, Iya, turbo iya. semua. Tapi buat sehari-hari paling masuk akal adalah pakai mobil listrik. Oke. Kenapa? Kalau kita galakan mobil listrik, nanti sebagian orang juga banyak yang pakai mobil listrik. Kan orang-orang ini jadi nggak ngabisin bensin. Bensinnya bisa buat kita sampai berapa puluh tahun lagi ke depan kan. Dan ngapain kita membakar bensin kalau misalnya kita bisa cuman buat transport aja, kita nggak perlu bensin, kita cuma perlu listrik lebih murah. Minimal satu buat harian. Nggak perlu ke pompa bensin. Ganjil genap aman. Ganjil genap aman, tinggal di charge di rumah besoknya penuh. Masalahnya nggak di ada rumah suara. rebutan pada ngecas handphone. Enggak. Iya. Ini bukan pajangan ya? Bukan. Oh, minuman bener. Ada isinya. Ada isinya. Boleh. Iya lupa lagi. Aduh. Tekotek. Tekotek. Apa coba jargonnya tekotek? Tekotek. Terus Om Fitra, apa aja? Tekotek. Tekotek. Simpati paling top. Oh gitu ya. Gue dukung ya. Oh iya, makanya Jadi sekarang begitu. Makanya gue tuh memang kembali ke pilihan. Benar, tapi kembali ke ada pilihan. Plus minusnya ya. Gue bukan mau mendiskreditkan mobil listrik, listrik. tapi sampai hari ini gue belum terlalu percaya 100%. Terus smartwatch lo apa? Smartwatch gua nggak pakai berapa? smartwatch. Sama sekali nggak pakai. Oke, lo Gua pakai. purist. Gua orang gaptek Tapi soalnya. lo masih punya jam yang Masih, mekanika. masih. Nah, sama seperti Nah, smartwatch. makanya ini kan perlahan-lahan gue mungkin lama-lama mulai, oh ya oke, ternyata manfaat mobil listrik banyak. Makanya gue sekarang punya 2. Gratis. Gratis, gitu. Tapi Om Fitra, Yes. edukasi tentang mobil listrik orang-orang Indonesia udah cukup belum? Wah, kepotong. Tadi gue belum selesai tuh. Yang mana? Misalnya beli mobil listrik, Nah, harga sebetulnya wah yang keren. Harganya mungkin 800. 800 juta. Beli. Tahu-tahu cuman baru umur setahun, 2 tahun, keluar lagi yang baru. Terus harganya drop. Modelnya mirip, keren, tapi harga lebih murah. Akhirnya si yang gue beli ini kalah popularitasnya, drop. Ya kan? Orang beralih ke sana. Begitu beli lagi, tiba-tiba nggak berapa lama lagi keluar lagi. Keluar yang lagi, benar. bersaing di harga. Jadi menurut gue kalau beli mobil listrik dengan harga sedemikian mahal dengan Nggak worth it gitu untuk ya? kurang worth it menurut gua nih Om. Menurut Iya. benar gitu? Ini fenomena menarik banget karena mobil listrik ini lagi diserbu pasarnya dari produsen Cina. Nah, produsen Cina supaya mobilnya laku, dia harus punya keunggulan dibanding rivalnya. Salah satunya adalah nurunin harga. Ya. Akibatnya apa? Orang yang udah beli harga tinggi, ternyata ada rivalnya yang setara, harganya lebih murah, pasti yang ini harganya Drop. Jadi itu selain memang orang masih banyak keraguan mobil listrik itu baterainya umurnya berapa lama. Iya. Cuman kalau kayak gua tanya, lo mending pilih mana? Mobil baru harganya makin lama makin mahal, apa mobil baru harganya makin lama makin turun? Mobil baru harganya makin lama makin mahal. Kan normalnya gitu. Iya.
Tapi sekarang fenomenanya beda. Karena persaingan ini, Iya. mobil baru lebih lengkap teknologinya, harganya lebih murah. Lebih murah. Lo mendingan harga mobil baru makin lama makin mahal apa makin lama makin murah? Ya mending murah. Murah sih. Iya kan? Iya, tapi efeknya adalah kalau kita udah beli mobil bisa harganya Drop. Tapi nanti akan ada saatnya kok sampai bottom line-nya oh ya udah mobilnya cuma segini harganya. Sampai segini aja. oke. Nah itulah keresahan-keresahan dari orang-orang yang pengen beli. Kebetulan sebenarnya pengen punya mobil listrik, tapi kan pertimbangan iya gini. Akhirnya belum lagi gitu. Nah, Tapi kan mobil listrik sekarang udah ada yang murah, ada yang cuma 200-an, 300-an. Yang maksudnya kalau kita mikirin depresiasi bisa diabaikan gitu karena harga barunya aja tuh udah rendah. Iya, artinya ya sudahlah beli mobil harga 200 anggap aja ya udah gue mau pakai aja deh gitu. Kalau untuk jual pasti harganya turun lagi kan. Gue bukan duta mobil listrik, gue juga bukan duta Silon Seven, bukan. Kan duta simpati. Tapi oke kok. Tapi mobil listrik itu akan ngasih benefit kita untuk beberapa keperluan, misalnya sehari-hari. Ngapain kita ngabisin bahan bakar fosil? Ngapain kita beli bensin yang mahal itu? Kalau kita punya alternatif lebih murah. Iya. Gitu. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. ya. Betul. Semua pada naik ya, bahan bakar ya. Naik banget, bukan naik doang. Ini yang Om, yang pada mau punya mobil diesel, wah pada teriak-teriak semua nih, karena solar naiknya gila-gilaan. Udah mau 30.000. Iya. Iya. Makanya banyak, ini bisa mempengaruhi mobil diesel pada drop nggak? Pasti. Terutama mobil-mobil diesel yang nggak bisa pakai biosolar. Nah, Yang harus pakai bahan bakar non subsidi itu pasti akan pengaruh banget karena kan dari 14.000 jadi 30.000. Gila, Dua itu kali lipat. Nah, kebetulan nih, aku kan punya mobil diesel. Katanya diesel Indonesia kan jelek, katanya. Katanya. Maksudnya enggak matching sama mobil ini Eropa. Beda kan sana sama sini. Itu ngakalinnya gimana? Sebenarnya kalau mobil itu udah dijual di Indonesia Berarti- dari pabrikannya pasti sudah disesuaikan untuk ya? bahan bakar Indonesia. bahan bakar Indonesia. Oke. Dan yang penting lo beli bahan bakar yang mahal itu. Oke. Karena lo nggak mungkin pakai surat miskin buat dapet yang biosolarnya. Oke, iya juga emang. Iya Jadi mah nggak mungkin begitu lihat namanya. Wah. Namanya Gading Martin. Iya. Masalahnya ini ada masalahnya, Ji. Apa? Mobilnya gratis, bahan bakarnya bayar ya kan. Nah, tapi kalau tadi sempat kepotong, edukasi orang tentang mobil listrik dan kecanggihan-kecanggihan itu udah mumpuni belum sih ini orang-orang Indonesia nih? Kalau kita lihat mobil listrik itu sekarang udah sampai 11,6% penjualannya. Oke. Jadi ini udah bagus Mulai banget. naik ya udah. Satu karena memang insentifnya banyak, pajaknya 0, terus bebas ganjil genap, energinya murah. Sama yang kedua orang sudah cukup teredukasi. Ya. Minimal orang udah tahu, tapi memang black campaign ke mobil listrik itu juga masih banyak. Ada mobil kebakar dikit, wah tuh mobil listrik gak mau kebakar. Iya, Padahal iya, mobil benar. biasa juga Mobil bisa. biasa juga bisa kebakar. Nah, ada- ini apalagi ini turut berduka yang kemarin ya buat teman-teman yang kemarin di kereta itu. Oh iya. Ini kenapa sih? Maksudnya apakah ngelok gitu? Itu Iya, gimana iya, sih iya. yang kita nggak ngerti nih? Langsung black campaign-nya adalah Iya. hati-hati lewat rel kereta api karena Mobil listrik. medan elektromagnet itu Iya, bisa ketemu, iya. mempengaruhi mobil Iya. listrik. Gitu. Oke, itu gimana sih? Satu, gua sampai pelajarin sejumlah jurnal dari literasi dari luar segala macam. Rel itu tidak ada sumber tenaga apapun. Oke. Dia tuh cuman baja gitu cuma pasti. baja melintang. Kalaupun mau ada listrik mungkin karena medan listrik statis karena gesekan itu. Tapi itu pun terlalu kecil untuk bisa mengganggu sistem elektronik mobil. Nah, terus abis itu mitos bahwa mobil itu bisa mogok di atas rel itu bukan hanya pas mobil listrik. Zaman dulu sebelum ada mobil listrik, kalau mobil mogok juga dibilang kayak gitu. Tapi tidak ada satupun bukti ilmiah bahwa itu bisa terjadi. Yang menyebabkan rel Iya. kereta menyebabkan mobil. Kereta menyebabkan mobil mogok. Iya. Oke. Ini seru nih ngobrol kayak gini. Gue jadi teredukasi juga gitu kan. Jadi kalau ngelihat sekarang kondisi bahan bakar naik semua, kayak gue mempertimbangkan mau nyari mobil listrik lagi. Boleh. Ya kan, buat nganter anak-anak sekolah gitu kan. Iya. Jadi lumayan loh bensin sekarang tuh. Udah Bukan cepet. lumayan lagi, lumayan banget. Jadi tolong kita masih membuka pintu buat Kita masih membuka pintu untuk kolaborasi. Ya, kolaborasi. Kita Kolaborasi. masih sangat membuka pintu. Masih mau terima juga? Kalau gratis. I love mobil listrik. Makin percaya gue sama mobil listrik sekarang. Ih, lu tahu Gading Martin GM? M-nya apa? Mobil listrik. Gading mobil listrik GM. Ya Allah ya. Andai Taulani nggak ada M-nya lagi. Iya, seru juga ya. Jadi di rumah mobil listrik ada berapa? Ada 6 sekarang. Om, gue mau nanya dulu kalau punya mobil banyak itu istri
Ah itu dia. Gimana? Istri gimana? Makanya udah janji ke istri itu mau dikurangin. Karena kan Apa alasan istri? ya buat apa? Oke. Emang bener sih agak kebanyakan dan ini udah ada listnya yang mau dijualin. Yang mana? Belum bisa dijual. Udah, ini udah naksir. Nanti gue japri aja. Katalog ya, tolong dibikin katalog Iya, ya. emang katalog ya. Tapi kan istri juga tahu nih rezekinya Om Fitra Dari di situ. sini. Iya, karena mobil itu buat gue nggak cuman barang konsumtif, tapi juga buat konten juga. Karena itu hasil kerja beliau juga, memang dunianya di situ kan. Nah, gitu. gue pengen nanya deh, Om Fitra kan nge-review mobil-mobil nih. Maksudnya semua mobil di-review. Iya. Nah, itu dealer-dealer gimana sih? Maksudnya nggak apa-apa nggak sih? Iya, lu udah nge-review ini, besok lu nge-review, tapi sementara memang mereka- tidak ada keeksklusifan. Kan gue bukan brand ambassador, gue brand ambassador dari sejumlah brand, tapi gue sangat menolak brand ambassador dari satu merek mobil. Oke. Oke. Jadi kalau review mobil itu harus ada positifnya, ada negatifnya. Oke, Iya. fair. Fair ya. Nah, gue tidak menutup mata bahwa ada konten yang memang kita kerjasama dengan pabrikan mobil. Tapi kerjasama itu harus berupa perjalanan. Oke. Kalau kerjasamanya berupa review, yang kita pastikan adalah bahwa teknologi-teknologi yang ada di mobil itu benar-benar kita sebut, tidak ada yang terlupa karena semuanya ada listnya kan. Tapi kekurangan tetap harus disebut. Betul, Kalau betul. mereka nggak pengen kekurangan disebut, kita mendingan nggak usah kerjasama. Jadi nge-review Setuju, keren. fair, nggak nipu orang. Gak cuma yang bagus-bagusnya doang ya nggak, Iya, yang minus-minus juga harus disebutin gitu. Iya, iya. Supaya ketika orang beli ya udah dia udah tahu resikonya. Karena gitu. banyak konten kreator berpendapat bahwa pendapatan itu adalah dari sponsor. Tapi sebenarnya pendapatan itu adalah dari trust dari viewernya. Oke. Karena viewernya banyak, viewernya trust, brand masuk. Masuk. Tapi kalau lo mempromosikan brand yang tidak layak dipromosikan, yang terkorbankan adalah viewer lo. Iya. Nah makanya kalau gue juga kan panutannya Haji Andre. Dia tuh selalu kalau endorse pasti lo pastikan kan barangnya bagus dulu kan. Setuju. Iya. Manajemen lu gue bilang, lu jangan ini ya, jangan asal-asalan. Jadi nggak tiba-tiba. mungkin kita pura-pura misalnya nih tehnya nggak enak ya kan? Lu Terus paksain bilang mungkin. enak. Nah, Ya, karena ini ini- tehnya enak banget nih. Enggak. banget. Sorry kalau gue jujur, Coba, tek-otek. tehnya normal aja. Tapi simpatinya oke. Nah, itu dia, masuk tuh, masuk banget. Nah ini kan terkenal sebagai reviewer mobil. Tapi balap juga. Kalau balap udah lama. Balap dari tahun 99. Wow, lulus SMA dia udah balap. Kemarin Mandalika juara podium. Alhamdulillah. Jadi balap apa Om Fitra, balap apa? Tahun ini itu balap BRZ Super Series sama kejuaraan nasional 1500 pakai Honda City, BRZ Super Series pakai Subaru BRZ. Oh iya Subaru, kemarin naik Subaru. Keren. Tapi balap apa aja yang udah pernah dicobain? Rally udah pernah? Rally udah pernah, off-road udah pernah, slalom udah pernah, drag race udah pernah, drifting udah pernah. Semua dicobain. Enggak, motor belum pernah. Oh motor belum. Lu motor nggak main ya? Enggak, takut jatuh. Tapi bisa bawa motor. Bisa. Tapi nggak jago. Mending mobil aja. Jadi kanan kiri masih ada pintu bro. Iya. Kalau motor kan langsung aspal. Iya. Makanya kita kalau prediksi kan pelan-pelan aja, happy-happy aja. Happy aja. Ya. Tapi bapak naik motor apa naik mobil? Naik motor dong. Oh iya ya? Lo gila, kemarin lu lihat tuh. Desta yang naik mobil. Naik mobil kemarin. Kalau prediksi jalan naik motor nggak pernah ngajak gue. Kan lu kata naik motor. Iya, tapi gue pengen diajak aja. Pasti gue tolak. Tapi kan minimal diajak. Minimal diajak. Oh dia bisa di mobil kru. Wah sorry Om Andre, gue nggak bisa, gue takut naik Tapi motor. minimal diajak Tapi dulu. minimal diajak. Dari sekian banyak balap, Iya. yang mana yang paling Satu menantang? yang paling menantang itu gue pernah diajak sama temen gue buat ikutan Lamborghini Super Trofeo. Oke. Lamborghini Super Trofeo itu mobil yang tenaganya 620 HP, penggerak belakang. HP dijajarin 600. Bukan, horsepower. Oke. Bapak-bapak sih lo ya. Jokes bapak-bapak banget. Pasalnya kalau 600 HP, satu HP 30 juta lumayan. Lumayan loh, Bandung. Oke terus? Itu mobil Berarti tipe Lambonya yang apa? Huracan. Oh Huracan. Huracan. Hurakan banget dia. Bener-bener hurakan banget. Huracan banget. Pertama kali gue nyoba, temen gue suruh fit. Ini treknya trek jalan raya. Ini kondisinya hujan. Mobilnya tenaganya gede banget, penggerak belakang. Lo belum pernah naik mobil ini sama sekali. Hati-hati ya, soalnya nggak ada asuransinya. Jadi sepanjang balap bukan mikirin waktu, mikirin jangan nabrak. Bikin jangan nabrak. Pelan-pelan. Ya, tapi akhirnya
bisa juara 1 di kelas waktu itu. Masih juara. Keren Om Fitran. Nggak tuh gue tuh kalau dia nge-review Kayaknya sesuatu, nempel gitu sama gue sampai gue liatin dia kalau lagi nge-review. Kata-kata dia itu, tata katanya tuh bagus banget gitu. Jadi Iya. kita, Om Fitran tuh nggak pernah ada yang kecelek gitu ngomongnya. Tapi dapet gitu. Kan kalau salah ngomong kan bisa Diedit. di-retake. Tapi gue jujur. Dia enak kalau nge-review, bagus Enggak, banget. gue jujur nih, misalnya mau beli mobil atau ada deh brand yang nawarin, gue nonton YouTube dia dulu. Kalau gue langsung gue telepon. Iya. Oh, beda loh. Iya. Kalau Aman gue nggak? langsung telepon. Aman nggak gitu? Iya. Om Fitra aman nggak? Wah aman tuh. Om Andre gitu, itu oke gini. Wah baru gua. Oh, iya. Gua nanya dia dulu, ini beberapa kali ya Om. Om Fitra ini gue males banget nonton video lo kasih tahu gue aja deh mobil ini gimana. Iya, oh iya Om. Berarti mending langsung telepon ya? Gua Kan telepon. udah nyobain. Iya udah nyobain. Buang-buang waktu aja nih nonton video lo, gue tanya langsung aja. Kalau gue biar nambah viewer aja. Iya. Teman Satu. kita. Kalau kata dia, menurut gua Om Andre itu ambil. Itu Ambil. keren banget, bagus. Oh oke, ya udah save gua. Kalau lu telepon gue Ji, Nah. gue emang cuma satu. Apa? Kalau gratis ambil. Aduh gitu, tapi ya nempel banget itu. Otomotif tuh sama Om Fitra tuh nempel banget. udah ikonnya dia deh udah. Tapi kan dia punya grup nih, ada Om Mobi, Om Ridwan Hanif. Mereka juga sama semua ya? seru-seru juga gitu. Dan kalian kayaknya memang nggak akan pernah terpisahkan tuh selalu bertiga. Siapa? Kamu, Kan Mobi dulu dan sempat bikin konten yang emang bareng-bareng terus tuh. Iya, jadi emang awalnya tuh bareng-bareng tuh bertiga gitu kan, dan ketika kita ketemu, kita pikir kita cocok, ternyata setelah perjalanannya Cocok. ternyata kita tidak cocok bertiga ini. Tapi kita suka berantem. Justru karena berantemnya itu, Iya. jadi orang makin ngeliatnya makin seru. Dulu kayak dulu apa? Program ku suka banget tuh yang Road Party. bukan Om Fitra yang di luar negeri si Clarkson. Top Gear. Top Gear tuh kan Top top Gear. banget tuh Iya, kan. iya. Itu nge-review mobil tuh seru banget gitu. Menurut lo Om Gofar gimana? Masih Oh, iya. bisa masuk juga nggak? Om Gofar tuh masuk, cuman lumayan berbahaya buat viewer gue yang anak kecil. Viewer gue yang anak kecil. Mulutnya. Iya. Gofar itu cangkemnya bahaya. Cangkemnya bahaya. ya. Gofar mah udah petrolhead sejati deh. Iya, benar. Dia buat umur-umuran sekitar. Orangnya baik gitu Iya. ya. Cuman kalau bikin konten sama dia di channel Serem ya? Bahaya. gue agak serem-serem deh. Ngeditnya PR ya. Dipelototin sama orang tua viewer gue nih gitu. Iya. Tapi seru sih anak-anak mobil ini lagi kumpul semua Iya, juga iya, ya, iya. seru juga. Ada satu, ingat gak kejadian dulu pemain film Fast and Furious yang meninggal sih? Paul Walker. Paul Walker. Itu pakai mobil Porsche baru keren, Iya. yang pokoknya yang speknya bisa sampai begitu. Itu berarti human error ya? Itu kayaknya pure human error di kecelakaannya Paul Walker itu, karena nggak terlibat sama mobil Gak lain. mungkin karena mobilnya. Single Ya? accident ya apa? Mobilnya memang itu sangat raw mobilnya, 918 Spider Iya, kalau nggak iya. salah ya. Atau Carrera GT ya, 91. Carrera GT kan? Carrera GT ya. Nah, antara dua itu. Carrera GT kayaknya. Nah itu mobil emang raw banget. Itu mobil yang disiapin buat jadi hypercar-nya Powernya gede Porsche. banget ya. Dan itu dari saksi mata dia melintir terus nabrak tiang, kebakar. Kebakar. Jadi Itu dia pas lagi test drive mobil itu juga kalau nggak salah. temennya yang bawa. Temennya yang bawa. Temennya yang bawa. Padahal temennya ini loh. Ibaratnya balap lagi dulu. nongkrong dia cuma, gue cobain deh, gitu. Terus nabrak. Nah itu berarti pure human error kayaknya sih. Kalau mobil sih nggak mungkin lah ya. Ya kita nggak tahu Kita namanya. will never know Cuman ya. kan kayaknya apa namanya tragis banget gitu loh. Tragis. Iya, Ya di situ ngingetin kita bahwa secanggih apapun mobil Iya. yang kita punya, tetap yang di balik kemudi itu punya tanggung jawab. Itu yang Man paling behind the ininya steer wheel. Iya, steering wheel. Steer wheel ya kan, kalau wheel di balik roda. Clean des. Clean des dia jadinya. Iya, kadang percuma kita misalnya kayak tadi balapan dikasih kesempatan naik Lamborghini. Powernya segede gitu, kalau kita nggak bisa pakai ya percuma juga Cuma ya. juga iya. Ya padahal itu temennya si Paul Walker itu kan pembalap dia. Pembalap. Dia aja bisa error. Jangan-jangan dia minum kali tuh. Ya, Bisa jadi. Suzon. Suzon. Minum air putih. Oh iya benar. Minum air putih. Party lagi. Oh, gue yang Suzon sama lu artinya. Iya, Suzon sama gua. Kan belum selesai gua. Jangan-jangan dia minum air putih ya enggak? Tapi Om Fitra, Ya. kalau misalnya 3 mobil yang Om Fitra belum punya, tapi idaman. Apa tuh? Waduh, mobil idaman gue ada lebih dari 3 Pasti, mobil. tapi top 3 deh. Top 3 gue Top three. kalau yang achievable gitu ya. Ngomong mobil baru, mobil lama nih. Bebas, Ya. bebas. Pokoknya yang pengen banget. Pengen banget gue punya NSX-R. NSX-R. Honda NSX-R. Itu Ada R-nya? Ferrari ada yang Jepang ya? jadi NSX NSX yang Type R. Oh, Type R yang kayak di game-game itu ya? Iya. Ada mobilnya di Ada di Indonesia. Indonesia. Gue bingung deh, kenapa setiap mobil yang rare pun di Indonesia ada ya? Indonesia tuh the best tau gak? Apa aja yang di Ada dunia, ada dia punya.
Karena kan memang Ya bisa aja kalau filosofinya selama ada uang dan niat Selama ada semua uang bisa. ya. Semua Iya. bisa, betul. Oke, NSXR. NSXR. Oke, yang warna apa tuh? Yang kemarin Merah lu coba? loh. Oh, putih. Putih, jangan-jangan punyanya. Oke. Terus habis itu kalau yang nggak terlalu ngawang-ngawang gitu ya, Ferrari 458. 458. Emang ini 458 ini udah 13 tahun, 14 tahun lah umurnya. Tapi itu Ferrari mid engine terakhir yang mesinnya nggak pakai turbo. Dia V berapa? NA, V8. V8 ya? V8 naturally aspirated. Anjir, 458. 458. Satu lagi? Satu lagi ini yang paling ngawang-ngawang. Gua pengen banget kalau gua punya rezeki, gua bisa punya kesempatan beli mobil F1-nya Ferrari. Karena itu dijual. F1. Berarti Mobil F1 Ferrari. Yang tahun berapa? Nah, mereka? itu beberapa tahun sebelumnya. Iya. Itu mobil Memang itu dijual dan mobil itu tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Jadi habis dibeli aja. Taruh di Maranello, di markasnya Ferrari. Kalau kita mau pakai tuh mobil, kita tinggal telepon. Gampang kok. Ferrari. Pakai simpati dong teleponnya. Bisa, Iya kan? bisa. Pakai simpati. Iya kan? Pakai simpati kan kita nelpon kan. Oh iya dong, pakai simpati. Pasti lancar semua kan. Lancar Iya semua. kan? Jadi begitu mencet tuh udah Simpati. nggak pakai nunggu lama langsung. Sir. Halo sir, gitu kan. Iya. Langsung, Buongiorno. Buongiorno gitu kan. Prego. Saya pengen nyoba mobil saya. Oh ya mau kemana pak? Ke Spa-Francorchamps. Kapan? Segini. Nanti mereka Disiapin? datang ke sana, disiapin. Anjir, tapi beli Segampang ditaruh di itu. sana. Udah. Tinggal angkat telepon, sebut mau kemana, dianterin mobilnya. Tapi nggak bisa dibawa ke sini. Nggak bisa. Habis itu nanti dibawa pulang lagi, sama dikirim tagihan ke kita. Tagihannya Lah, segini. itu mobil kita nih, udah kita beli. Iya. Pas kita mau nyobain dapat tagihan lagi. Iya. Kok gitu? Terus abis itu kalaupun nggak kita pakai, tagihan tetap datang. Buat maintenance. Perawatan. Nah, Nah itu benar-benar kalau kita benar-benar petrolhead, kita punya uang banyak itu seperti di ultimate car. Kita punya mobil F1, kita bisa pilih F1 bekasnya siapa kalau masih available. Gokil. gitu. Tuh gue bilang Raffi suruh beli ah. Nah, Raffi belum punya. Raffi lagi gila-gilaan ngumpulin Lagi gila mobil vintage. klasik kan? Oh, Iya. Beneran. Tapi gue suruh beli F1. Tapi ya ngomong soal Ferrari nih. Dari semua seri Ferrari dari awal sampai ke sini, tipe Ferrari apa yang lu suka? Yang gua paling suka Testarossa Sama, gue juga. 512. Sama kita ya Testarossa. bertiga. Testarossa 512 gue suka, 512. Testarossa 348 TB juga gue suka. 348. 512 aja Kendall Jenner pakai tuh viral kemarin. 512 itu kan ngetop gara-gara Miami Vice. Miami Vice. Vice. Gak ada yang tahu. Yang nonton gak ada yang tahu Miami Vice Ya, apa. nah, coba tanya sama papa-papa kalian ya. Miami Vice. Itu legend banget. Legend banget. Miami Vice warna putih kalau Warna Miami putih, Vice. Don Johnson. Don Johnson. Sama ada lagi yang udah agak baruan, yang seri apa? Bertolini apa? Berlinetta. Berlinetta. Iya. Itu juga gue suka tuh, keren banget tuh Berlinetta. 812 ya. Itu udah 2000. 812 Superfast. F12 Berlinetta. F12 Berlin tahun 2000-an tuh ya. Itu di deket-deket 2000. Iya. 7 2008. 2000 berapa belas kok itu. Oh, itu keren juga tuh, Di. Ada gue suka 435 ya, apa 433? Ah nggak ada 433 435. Bukan. 348 kali. Bukan. Ada di sebelum 458 tuh 430. 430. 430. Sekarang yang mahal banget F40 kan, yang lebih gila. F4. Nah, kalau F40 itu seri spesial itu seri yang cuma dikeluarin 10 tahun sekali. Oke. F40, F50, F60, terus LaFerrari, terus habis itu F80 sekarang. Nih Raffi lagi ngoleksi. Iya, nah kita racunin nanti. Kemarin kita dia pinjam aja. gue lihat ada ngambil Dino. Dino. Dinosaurus. Enggak. Ferrari Dino. Oh, Ferrari Dino. Ferrari Dino. Ferrari Dino. Ferrari sih tahu gue lambangnya kuda jingkrak. Ini kenapa dinosaurus? Ferrari Dino, iya kan? Ada kan? Ya, Dino, Dino, ya, Dino itu bukan diambil dari dinosaurus, itu dari anaknya Enzo Ferrari. Anaknya Enzo. Namanya Dino. Dino. Oh, gue Oh, pikir dari berarti bukan dinosaurus. 355 ada? 355 ada? Ada. 355 gue suka. Berlinetta, ya. 355 gue Itu dia gue bilang tadi Berlinetta. Iya, 355. Oh, 355. 355 yang lebih kecil. Iya, itu. Habis 355 tuh 360, habis 360 430, 430 458. Berlinetta 355 yang gue suka Oh, itu. 355 Berlinetta. Iya, Dulu itu. David punya tuh. Itu kok Coffee. bisa sama, Nyoh? Jadi kan selera kita sama, sebenarnya Ji. Berlinetta tuh bukan tipe bukan nama mobilnya, nama mobil 355. Nah, ada Berlinetta, ada Spider. Berlinetta Iya. tuh yang atapnya keras, yang Spider itu yang atapnya bisa dibuka. Yang soft top. Iya. Nah ini loh, ganteng banget ini Berlinetta nih tuh. Oh iya ini Iya, benar. ini 355. Iya, ini dia. Zaman-zaman gue Iya. main di rooftop tuh. Balik lagi ke Om Fitra. Yes. Dulu sempet di PHK katanya. Sempat. Dulu kerja di mana? Sebenarnya resminya gue resign, tapi gue dipaksa resign. Jadi
ketika itu memang kondisi perusahaannya lagi nggak baik-baik aja, jadi mereka harus memilih sejumlah karyawan untuk dikeluarkan dan Salah satunya. bos gue memilih gue untuk dikeluarkan. Oh, jadi bukan lu yang minta berhenti. Pada saat itu gue disuruh langsung mengundurkan diri aja, cuman gue nggak mau, gue bilang kesalahan gue apa gitu kan, nggak mau mengundurkan diri. Adalah terus kesalahan-kesalahan yang dicari-cari sampai akhirnya gue capek banget dan mereka terakhirnya ya udah kalau misalnya kamu mengundurkan diri nanti akan ada kompensasi. Ya udahlah gitu kan. Apa sih kerjanya dulu? Jurnalis, wartawan dulu. Makanya setelah berhenti barulah Malah rezekinya di sini. Ya, Allah itu nggak akan pernah menukar rezeki. Benar. Bisa, ya kan? Ya, sebenarnya dari mulai bekerja di sana juga gue udah bersyukur dengan rezeki yang gue dapat di sana gitu kan. Kebetulan setelah keluar itu gue menjalani hidup yang agak berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Sama-sama rezekinya juga ada. Iya. Nah, abis itu keluar baru review mobil. Sebelumnya itu review mobil. Udah tapi sebagai karyawan. Karyawan, iya. Sekarang berdiri sendiri. Alhamdulillah ini kan udah jalan seperti itu. Ya kan, tapi dulu tuh sebetulnya ya kalau lu perhatiin yo, beliau ini pernah loh jadi aktor. Sesuatu yang tidak gue banggakan sama sekali sebenarnya. Film apa Ji? Ada jadi aktor. Ini kita lihat aja nih tuh. Tuh. Sinetron loh. Motivation lagi. Anjir umur berapa ini? Tuh dia tuh. Umur 26, 27. Tapi belakangnya juga tetap mobil ya? Tetap mobil. Jadi gue, Ini apa sih sinetron apa? ini nih gue harus ceritain dari awalnya. Originally gue diundang ke sinetron Jingga itu sebagai stuntman. Oke, stuntman. Stuntman Suruh nyetirin. doang. Tidak ada yang lain, stuntman doang. Gue suruh nyetirin mobil balap. Di situ udah, gue selesai. Tiba-tiba salah satu pemerannya nggak masuk hari itu, nggak tahu kenapa. Sutradaranya manggil gue, kamu nanti itu abis aksen pakai mobil langsung duduk di situ ya. Buat apa? Iya, soalnya ini yang mestinya di situ nggak datang nih, yang mestinya nyetir mobil itu gitu kan, nggak datang nih gitu kan. Terus saya mesti ngapain? Udah nggak usah ngapa-ngapain, duduk aja, nggak ada skrip apa-apa, udah duduk aja, duduk manis aja. Wah, gue pikir lumayan dong, cuman duduk manis gue masuk sinetron gitu kan. Ternyata tidak seindah yang gue perkirakan. Gua bikin action di mobil, turun, wah gue mau jadi bintang film nih. Gua jalan, begitu gue duduk nih. Jadi di antara pemeran ini gue duduk aja. Gue pikir udah gue bakal duduk manis, tiba-tiba gue digebuk pakai koran sama satu pemeran utamanya. Buak! Kaget dong gue. Kamu kenapa tadi nyetirnya kayak ragu-ragu gitu? Dalam hati gue mesti jawab apa gitu kan. Improvnya berlebihan. Akhirnya kalau di video gue cuma gitu-gitu doang. Oke, udah. Terus nggak berapa lama pemeran utamanya datang, Bucek Dep waktu itu. Bucek Dep. Bucek datang, dia berantem lah sama si orang yang gebuk sama gue ini. Tiba-tiba dia bilang, enggak, saya mau nyoba mobil balap. Karena dia tuh pembalap yang udah cacat gitu kan. Bucek Dep tiba-tiba nengok ke gue. Bucek nih. Iya. Mana kuncinya? Dalam hati gue, please. Gue nggak punya skrip, gue nggak tahu, gue mesti ngasih kunci apa kagak. Akhirnya udah sepanjang sinetron gue cuman kayak orang bego nggak ngerti mau ngomong apa. Ini orang cuman jagonya. Kalau ini balap beneran. Ini balap beneran ya. Om, tapi dulu lu bang pakai kacamata? Pakai sampai tahun 2008 sebelum gue lasik. Waktu di ijazahnya pakai kacamata nggak? Ijazah gue kayaknya pakai kacamata. Pakai kacamata? Iya. Oh berarti di ijazah pakai kacamata, cuman aslinya sekarang nggak? Enggak. Berarti di ijazah pakai kacamata boleh sebetulnya? Gue juga mesti buka ijazah gue lagi itu. Iya. Itu navigator siapa Om? Astagfirullah. Motor mobil? Udah lama banget ini ya? Temen gue tuh, iya. Beda ya Om Fitra dulu sama sekarang ya? Beda banget. Ini bukan gue balap. Ini gue ikut sekolah rally. Oh, Rally sempat sekolah. Jadi ada sekolah rally dulu di Sentul, itu sebelah kirinya instrukturnya. Oke. Gitu. Ini instruktur lu itu sebelah jadi vlogger juga nggak? Apa? YouTuber juga nggak? Enggak, itu lagi tidur Ji. Enggak, ini gue kerja jadi jurnalis nih. Dia masih jurnalis ya? Iya. Masih jurnalis. Tadi ada foto apa abis ini tadi barusan? Ini mobilnya Om Fitra nih. Iya, waktu kurang itu. lebih. Kemarin ngumpulin semuanya di satu tempat, sekalian di-review satu-satu. Itu biru. Yang mana? Sorry. HRV. HRV Gen 1 yang kayak si Raffi. yoi, Nah, itu yoi. biru. Itu Betul. depan yang Yang hijau Caterham. Caterham. M2 depan tuh. Iya. Situ Caterham mirip kayak Porsche itu ya? Apa? Iya, dia kayak mobil formula zaman dulu. Iya, nah ini Dia nih, Caterham. Ngeri mobilnya.
Ini dijual Om? Enggak, kecuali harganya cocok. Nggak, maksudnya di sini dijual? Nah, Enggak, gimana bisa enggak. dapat? Jadi ini ada di Vans Motor tiba-tiba. Oke. Baru jalan 100 km. Oke. Surat-surat lengkap. Lengkap. Sampai faktur BPKB semua. Keren. Udah, terus akhirnya harganya cocok, ambil. Ada M2 juga. Tadi di belakang ada Jeep apa ya? Mana? Coba. Ada 2 kayaknya. Jimny ada ya? Jimny ada. Ini ada. Itu Jimny, putih. Jimny itu yang bikin kita collab sama gue collab sama Om Andre. Iya. Oh iya. Sebelahnya Jeep apa tuh? Sebelahnya Baik. Oh, itu Baik. Pakai kemarin dipakai road party challenge sama Om Obi, Arif Muhammad Ridwan. Baik, cakep tuh baik. Cakep. Iya, Cakep. udah gitu Aman baik lagi. aja, kirim aja. Nggak jahat dia. Nggak baik, makanya Iya. cocok kan. Taulani kan isinya Baik semua. orang-orang baik. Cocok banget Makanya, brandingnya. makanya berarti brand baik tuh cocok masuk Taulani. Iya. Asik, dapet. Dapat. Tapi Om, kalau misalnya Om Fitra nih, misalnya nggak jadi reviewer mobil, apa? Kira-kira membayangkan diri, Iya, diri sebagai lu. apa? Apakah nggak bisa gue emang hidup gue otomotif banget? Kalau gue bukan reviewer mobil, mungkin gue reviewer pesawat. Kenapa? Karena gue punya ketertarikan ke dunia aviasi. Oh iya, tapi nggak pernah sekolah. Gue tadinya SMA itu langsung mau daftar ke Curug. Curug. Cuman pada saat itu ternyata gue baru ketahuan mata gue minus. Makanya nggak boleh. Dan akhirnya gue tahu gue nggak akan punya kesempatan karena di situ dulu kita nggak seperti sekarang kita bisa masuk ke sekolah penerbangan swasta segala. Kalau mau ke Curug itu memang mata harus benar-benar bagus. Iya. Jadi ya udah diurungkan aja niatnya. Tapi sampai sekarang Masih belajar, masih suka sama pesawat. masih suka. Sampai gue ada simulator info-infonya. pesawat Oh iya? di rumah. Gue bikin Iya, simulator. gue pernah lihat ada Wah, dia. boleh juga tuh. Gue juga suka banget gue. Pesawat suka banget. Betul, Walaupun Nyo. takut tadinya. Oke. Jadi ternyata kita itu walaupun di umur kita bisa sekolah ini. Masih bisa. Bisa. Tapi Bisa. buat apa? Nah, nanti kita dapat pilot license, sport pilot license, habis itu dapat private pilot license. Setelah itu ya lu bukan kerja di airlines, ntar kita patungan beli pesawat. Iya. Pesawat yang murah-murah. Oke. Kan lu nggak mungkin pakai tiap hari kan? Iya, Jadi benar, kapan mau benar. pakai kayak gitu. Yuk, setuju yuk. Tuh, Om Mobi juga mau tuh. Jadi udah Ayo, bertiga. patungan. Kita patungan. Kita sekolah dulu tapi. Iya, Halim Cirende aja yuk pulang balik. Kira-kira flying school mana nih? Karena ada banyak flying school yang bisa kita jalanin. Lu tau gak Nyo, beliau nih kalau udah diundang ke luar negeri untuk review mobil, gue liat pesawatnya first class. Oh, Manja. itu gratisan semua. Iya, tapi tapi kan alhamdulillah rezeki rezeki kan? kan. Iya. Nah, first class gue aja belum pernah bro. Lo first class itu karena kan gue kalau diundang biasanya kalau nggak economy class, business class, poinnya kan banyak. Poinnya bisa buat upgrade ke first class. Bahkan kadang-kadang review sana cuma sehari 2 hari pulang gitu ya. Iya, tapi gue juga agak resah sih kalau gue naik first class tuh. Kenapa? Karena gue nggak punya tampang dan ekspresi yang pas sebagai orang yang mampu bayar first class gitu. Jadi ketika gue duduk tuh gue bingung menempatkan raut muka gue seperti apa. Pas dia masuk dia bingung, pramugarinya bingung. First class. Nggak tahu nih gue dapetnya. Coba lihat lagi nomornya berapa. Iya bener di sini. Tapi Gue tuh luar pengen biasa. nyobain first class gue. Rezeki. Bisa. Kalau private jet akhirnya gue pernah nyobain Iya. gara-gara Raffi. Kemarin Popstar. Popstar. Wah, private jet asik ya gitu. Iya. Ini first class belum pernah nih Nyo, gue pengen nyobain lah. Boleh. Aman aja. Nanti Siapa gue tahu. bilang. Bilang ya. Ntar gue bilang. Bilang siapa kek? Nah untuk kita Om, Iya. ada kira-kira yang Kalau dari penerawangan ya. penerangan saran buat mobil kayak kita cocoknya yang mana? Udah lo berdua, lo suka mobil, duit lo berdua banyak banget. Amin. Lo koleksilah mobil-mobil yang jarang. Oh iya, ya benar. Mobil-mobil yang mungkin impian lo pas muda. Iya benar. Impian lo pas muda yang mungkin pas muda lo belum bisa. Nggak kesampean. Kalau lo masih bisa kesampean lo anaknya Roy Martin, masa nggak kesampean? Gue seolah-olah memang anaknya Roy Martin, tapi dulu nggak dimanjakan dengan Nggak hal seperti dimanjain, itu. jadi Benar. bokap lo memanjakan dirinya sendiri. Iya benar. Oke, Tapi makanya bagus gua- Om didikannya iya, Om. benar. Nah, artinya lo sekarang punya kesempatan buat membeli mobil-mobil impian lo Impian. masa lalu gitu kan, dan mobil-mobil yang punya sejarah. Untuk harian lo nggak usah aneh-aneh, mobil listrik aja buat hariannya. Tuh dia, makanya gue sekarang pakai mobil listrik tuh. Gratis. Harian lo kan mendingan low key Iya, gitu benar, kan, low key, nggak- hemat iya. semuanya. Nah di weekend lo pakai Baru mobil-mobil yang kita- mobil itu. Nah, Om, aku kan kebetulan lagi suka banget diecast nih, gue ketularan keracunan diecast kan. Gue ngumpulin, tapi gue milihnya yang jeep-jeep aja. Berarti sepatu-sepatu koleksi dulu jual-jualin ganti diecast? Nggak jual, tetap ada. Nggak jual. Tapi gue kan suka banget. Nah, kemarin salah satu yang gue unboxing adalah Land Rover Camel Trophy. Oke. Nah, kan salah satu teman kita kan JJ kan juga kemarin Iya. ikutan Dakar. Iya. Dakar pernah ikut atau Nggak ada pernah. impian mau ikut nggak?
Nggak ada impian sama sekali. Kenapa? Segitu beratnya, Berat segitu banget. hardcore-nya, segitu capeknya. Emang orang yang harus yang gila dengan off-road. Gitu kan. Jadi even ada yang sponsorin gue juga mungkin akan berpikir berkali-kali untuk ikut Dakar. Se-hardcore itu ya? Se-hardcore itu, makanya salut banget sama JJ. Dia malah berusaha untuk bisa ikut itu dan akhirnya dapat piala lagi. pula. Iya. Gokil ya, JJ gokil. Sama kayak Sean balap 24 jam lemang gitu. Balap 24 jam loh, Ji. Iya gila. Mudah-mudahan sukses ya buat tahun ini di bulan Juni dia. Di Lemang ya? Lemang 24 jam. Lemang nanti tuh gua kayak nonton. makanan ketan gitu ya. Ada kota Iya. di Prancis namanya Lemang. Gua tahu tulisannya LEMANN kan. Iya kan Le Mans kan? Iya Le Mans Iya tulisannya. kan? Kan ada Peugeot yang lemah. Oh iya Peugeot. Ada 405 STI Lemang. Nah orang yang nggak tahu ngomongnya Peugeot. itu orang yang tahu Peugeot. Kalau yang nggak tahu PUGOT. PUGOT. Pijat. Iya dulu gua tuh nggak tahu mobil PUGOT keren banget. Tahu ini sebutannya Peugeot harusnya. Peugeot. Itu kan mobil ini kan, mobil Eropa kan? Prancis kan, Peugeot. 405 ST Le Mans. Iya, itu ada. Keren. 505 yang panjangan dikit tuh ya. Yang panjang dikit. Iya. Om, kalau lu sebenarnya suka mobil Jeep nggak? Gue suka SUV buat harian, tapi sebenarnya kalau jiwa gue tuh bukan di mobil yang tinggi-tinggi. Lo sedan. Gue beli mobil tinggi karena memang kebutuhan supaya gue bisa ngelewatin macam-macam jalan. Tapi gue lebih suka sedan sama sports car. SUV pun SUV gue ada, tapi memang itu dipakai buat ya kali-kali gue harus lewat jalan yang rusak, minimal gue nggak stuck gitu kalau pakai SUV. Tapi gue bukan pecinta SUV. Oke, gue tuh lagi gila banget Jeep Om. Iya. Nggak tahu tuh kayak Jeep baru apa klasik? Jeep baru klasik juga oke. Klasik kan udah punya juga loh. Udah ada. Kayaknya menurut gue laki banget gitu. Iya. Nggak, bahkan kalau kita ngeliat cewek pakai Jeep tuh kayak anjing keren ya. Gitu. Gue kalau liat di Instagram tuh cewek tapi terus pakainya G-Wagon gitu, anjir keren banget ya. Keren gitu. Ya, jadi kalau ada cewek-cewek yang naksir sama Gading, bawa G-Wagon aja, terpesona dia langsung. Iya kayaknya keren gitu, nggak manja gitu kayaknya. Iya, kayak Jeep tuh asik aja. Nah tapi sekarang gue suka tuh ngeliat jadi Instagram gue kan sekarang isinya mobil-mobil terus kan. Cewek-cewek tapi naik Tiger, terus benerinnya sendiri. Karena kan orang itu suka sesuatu yang berbeda dari umumnya. Iya. Kan cewek biasanya mungkin pakai LCGC, pakai hatchback, listrik, dua-dua pakai gituan tuh yang wow. Suatu banget. Nah, artinya kan kalau kita balik, gimana caranya supaya cewek tertarik ke lo? Iya benar. Artinya bukan naik sports car, mungkin lo naik motor warna pink, nah itu mungkin lebih menarik kali buat cewek tuh. Benar. Wih nggak biasa nih cowok nih. Benar. Lu juga sih. Lu jangan naik mobil, jangan naik motor. Naik apa gua? Naik haji. Iya. Kan Pak Haji. Udah pernah? Iya, Alhamdulillah. Bisa kedua kali ya aminnya. Iya dong. Iya benar-benar. Oke, Om. Ya. Nih dalam waktu dekat lu ada Iya. project apa nih yang sedang lagi berjalan? Minggu depan gua akan ke Amerika. Gila. Ada satu Lexus baru mau launching, kebetulan launchingnya di Amerika. Wah, Lexus. Dia udah sampai gitu ya, tiap ada mobil launching diundang-undang terus ya. Iya. Lexus apa nih? Sedan, SUV? Gua belum bisa kasih tahu. Masih belum bisa tahu. Tapi Bulan depan ya? Tapi ini sedan dan bentuknya jauh berbeda dibandingin sebelumnya dan teknologinya juga jauh beda. Oke. Ya pokoknya lancar-lancar buat Om Fitra. Thank you. Kita mobilan lah, sama Dudas juga lah ya. Sama Dudas. Dudas manis warna. Dudas plus. Lo plus. Iya, Dudas plus. prediksi gua nggak diajak, the Dudas. Kalau gua Dudas ada diajak. mobilan, Kan Dudas -1. Kalau sama gua jadi Dudas plus minus. Dudas plus minus ya, gitu Dudas ya, plus iya, minus iya. kita. Gitu. Ya, kita ajak. Siap. San Morian dulu aja. Iya, San Morian dulu. ya kan? Gofar kita ajak. Siap. Omobi. Oke. Oke, sekarang kita ke This or That. This or that. Nah, ini coba kita ya tanya ya. Ini seru nih. Mobil listrik apa mobil bensin? Lo nggak bisa milih di antara dua itu, tergantung buat yang mana. Harus punya dua-duanya. Iya, Harus punya harus dua-duanya. ada Harus punya dua-duanya. iya. Kalau punya rezeki. Kalau punya Harus rezeki. dua-duanya. Oke. Jurnalis atau konten kreator? Jurnalis. Jurnalis. Kenapa? Karena kalau kita jadi jurnalis, kita bisa jadi konten kreator yang baik. Tapi kalau kita pilih konten kreator, kadang-kadang kita suka melupakan kaidah jurnalistik yang bikin konten kita nggak edukatif dan mungkin menyesatkan. Nggak objektif ya. Oke. Mobil klasik atau mobil luxury? No, klasik juga ada yang luxury. Iya, malah maksudnya ada. klasik atau modern kan? Modern. Karena yang klasik malah lebih mahal-mahal sekarang. Om tau nggak gue lagi pengen apa? Aduh, ini coba tanya gue, lu pengen apa? Oh iya. Ji, lu pengen apa sih?
Gua pengen mobil Jepang. Mobil Jepang yang Ya. mana? Yang kayak Crown, tapi yang bukan yang Crown. Yang taksi Atasnya. dulu. Bukan apa? Oh itu Century. Century. Tapi Century bukan Century yang baru ya? Yang klasik. Yang Ya. klasik. V12. V12. Aduh, itu nyo. Century yang Itu baru. 90-an lah, tahun 90-an enggak? Dari 90 udah ada. 90-an kan? Iya. Ada nggak tapi di sini ada nggak? Ada dong, Ada. ada. Sampai yang paling barunya juga ada. Yang baru. Gua pengen, ya Allah, Yang baru mudah-mudahan sih- bisa punya yang baru Century. sadis juga, yang baru sadis. Ada yang Century SUV cakep juga, ada yang sedan banget. juga. Itu Kaisar. itu beda kelas. Itu kelasnya Kaisar. Ya kan, Kaisar kan? Itu dia Kaisar itu. makanya. Century, oke. Tet, 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 tet. Itu Caesar, itu Caesar. Oh ini Kaisar. Pengen banget gua punya itu tuh. Mudah-mudahan itu suatu udah hari. kejadian. Itu kelas. Itu Iya. kelas benar itu mobil. Ya Allah, mudah-mudahan ada rezekinya bisa punya Amin. Century yang itu. Amin, amin. Keren banget. Oke. Oke, lanjut. Jimny Challenge or Bike Challenge? Jimny Challenge karena itu yang memulai semuanya. Awal dari Itu memulai semuanya. akarnya. Road Party dari situ semuanya. Makanya kita sampai 2 kali. Nah makanya karena sudah selesai sekarang kita bikin Bike Challenge bareng. Bike Challenge. Kirim dulu Kirim karena dulu. Taulani baik semua. Taulani baik, Taulani orang-orang baik. Taulani orang-orang baik. Jadi baik masuk. Ini buat terakhir nih, Om Mobi apa Ridwan Hanif? Enggak dua-duanya. Kenapa? Yang satu, Kayaknya kesel banget. Ngeselin. Ridwan, ada Om Mobi, ada Ridwan, ada Arif Muhammad. Yang satu sibuk ngurusin restoran Padang. Benar. Yang satu sibuk ngurusin Klaten. Yang satu sibuk ngurusin badan. Iya udah Udah ngurus ya. Sibuk semua tuh ya. Iya. Tiga-tiga sibuk ya. Sibuk. Tapi mudah-mudahan tiga-tiganya juga sukses ya. Amin. Ya. Rip, jangan lupa kalau mau IPO kabar-kabarin. Iya, tuh udah kelihatan naga-naganya udah kelihatan tuh. Top lah tapi top. RUPS. RUPS ya kan. Pokoknya doa yang baik-baik buat teman-man kita semua. Iya. Siap. Tetap terus menjadi orang baik. Iya, Iya. orang Baik. baik. Dan sekali lagi thank you banget info-infonya, Makasih, edukasinya. Jadi kita kalau mau beli mobil nonton YouTube-nya atau telepon langsung. Iya. Atau telepon langsung. Iya. Pastiin Yang- kalau teleponnya pakai simpati. Pakai simpati. Nah, Tosin dong. Thank you. Thank you.